Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Aisyah Nuria Serdila, mahasiswi Universitas Riau Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan kedua bersama Bapak Dr. Syafrial MPD. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai struktural genetik. Pada pertemuan kedua bersama Bapak Dr. Syafrial MPD, kami membahas struktural genetik. Struktural genetik ini termasuk ke dalam 4 sisi cara menikmati karya sastra. Nah, pasti penasaran kan apa saja 4 sisi cara menikmati karya sastra itu dan apa itu struktural genetik? Duduk rapi-rapi ya, dengerin penjelasan dari saya. Jika dirasa penting, boleh kok dicatat. Oke, langsung saja ke materinya. Let's go! Terdapat 4 sisi cara menikmati karya sastra. Yang pertama, memahami dengan mengaitkan pengarang. Yang kedua, struktural genetik. Yang ketiga, mengaitkannya dengan pembaca. Yang keempat, menghubungkan pengarang dengan masyarakat. Oke, sekarang mari kita fokus dan bahas lebih dalam struktural genetik ya. Pasti teman-teman bertanya, apa sih struktural genetik itu? Sebelum masuk ke pengertian, saya akan menjelaskan asal-usul dari struktural genetik ini ya, atau bisa dibilang sejarah dari struktural genetik. Struktural genetik ini dikembangkan oleh seorang sosiolog Prancis yang bernama Lucien Goldman yang mempunyai aliran teori sastra Marxisme strukturalis. Nah, Marxisme strukturalis adalah teori yang percaya bahwa individu bukanlah makhluk bebas, melainkan pendukung kelas-kelas sosial dalam masyarakatnya. Goldman menyampaikan bahwa teori strukturalis genetik ini tidak menganggap bahwa karya sastra sebagai struktur, melainkan juga sebagai sebuah struktur yang penting atau bermakna. Artinya, struktur itu merupakan penstrukturan yang berlangsung secara terus-menerus nih teman-teman, yang didapat dari subjek tertentu terhadap dunia dalam rangka pembangunan. Pembangunan apa sih? Pembangunan hubungan antara subjek dengan lingkungan sosial dan alamiahnya. Menurut Goldman lagi nih teman-teman, karya sastra sebagai struktur bermakna itu mewakili pandangan dunia pengarang tidak sebagai individu, melainkan sebagai perwakilan dari golongan masyarakat. Goldman percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur nih. Maksud dari si Goldman ini, karya sastra tidak bisa berdiri sendiri, melainkan banyak hal yang menyokongnya sehingga menjadi satu gabungan yang otonom. Konsep-konsep inilah teman-teman yang membawa teori strukturalisme genetik mencapai puncak kejayaannya sekitar tahun 1980 hingga 1990. Sekarang kita masuk ke pengertiannya nih. Dilansir dalam website https://osf.io, menurut IASA tahun 2012 halaman 28, strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang itu sendiri. Sekarang kita bahas struktural genetik dari karya salah satu sastrawan terkenal Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, saya membahas sebuah puisi karya Chairil Anwar berjudul Datang Darah Hilang Darah yang dikutip dari Kompasiana.com. Seperti yang kita ketahui, Chairil Anwar merupakan sastrawan angkatan 45
Dalam puisinya yang berjudul Datang Darah Hilang Darah ini menceritakan seorang Darah yang tidak mau pulang dan ingin mencari kehidupannya sendiri. Darah ingin bebas menjalani kehidupan dan ingin merasakan semua yang ingin dia rasakan dalam kehidupannya. Hingga akhirnya Darah telah hilang bersama laut, yang diartikan sebagai seorang yang menunggu kematian seorang diri dan tiada seorang pun yang akan membantu. Inti dari puisi ini adalah sebuah nasihat di mana seseorang harus bisa mengendalikan pemikiran agar tidak terjerumus dalam hal negatif yang merugikan diri sendiri nih teman-teman. Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendengarkan nasihat dari orang-orang baik yang ada di sekeliling kita, maka kita akan ada di jalan penyesalan. Asik. By the way, teman-teman sudah tahu belum siapa itu Chairil Anwar? Chairil Anwar adalah penyair terkemuka di Indonesia yang dijuluki sebagai si Bintang Jalang yang lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di kota Medan loh. Ayo, siapa di sini yang dari Medan? Karya yang telah dia buat pun sudah banyak nih teman-teman. Diperkirakan ada 96 karya. Di antaranya 70 puisi, banyak ya. Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Jassin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha, bukan Tulus ini ya. Untuk warga Riau, ada yang tahu nggak ayah dari Chairil Anwar ini? Ayahnya merupakan Bupati Indragiri Riau loh. Chairil Anwar ini menempuh pendidikannya di Hollands Inland School. Maaf ya kalau ada salah dalam pengejaan, atau HIS, bahasa sekarangnya SD sih teman-teman, pada masa penjajahan Belanda. Kemudian meneruskan pendidikannya di Merwedgebreit Leger Onderwijs atau MULO. Hingga usianya menginjak 18 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan berkeinginan menjadi seorang seniman. Chairil Anwar ini menguasai bahasa asing loh, di antaranya bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Wah, sangat pintar sekali ya. Teman-teman di rumah bisa bahasa apa aja nih? Kalau saya sendiri bisanya bahasa Malaysia, itu pun berkat nonton Upin Ipin. Sekian dulu dari saya ya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bentar. Ada yang ketinggalan nih. Struktural genetik ini beranggapan bahwa teks sastra dapat dianalisis dari struktur internal maupun eksternal seperti sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, keamanan, dan lain-lain. Sekian aja. Dadah!